Selamat pagi, selamat jumpa lagi kakak-kakak pendamping dan adik-adik rekat semuanya. Kita masuki tanpa sadar minggu pekan yang kelima dalam pendalaman APP. Saya kira tetap semangat ya, tetap sehat untuk tetap bersama dengan Yesus di dalam tugas perutusannya. Kali ini apa pada tema yang kelima kita diminta oleh tim yang membekali kita bersama anak-anak, yaitu bersatu dengan Yesus dalam perutusannya. Kalau kita tidak mengerti kesatuan kita dengan Kristus, ketika kita diutus kita harus apa? Kita seringkali mengalami kebingungan. Nah, kita diutus untuk apa? Perutusan Yesus untuk mewartakan Dia dalam bentuk yang paling aktual, yaitu dalam bentuk kasih. Itu sebabnya pada pertemuan kelima ini kita melihat bagaimana Yesus memberikan ajaran baru. Ajaran barunya apa? Ajaran kasih. Sebab umat perjanjian lama sebelum Kristus datang, dia diajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, balas dendam. Ya. Jadi kalau kita dipukul satu kali, kita boleh balas satu kali. Lebih dari satu kali kita malah dihukum, ya, tidak boleh. Nah, sekarang justru ketika dunia ini semakin berkembang, bukan hanya hukum mata ganti mata, dipukul sekali, kalau bisa pukul berkali-kali. Nah, justru Yesus mengatakan ampunilah. Ini ajaran yang sangat mengagetkan kalau kita mendengarnya. Adik-adik ketika seringkali kelahi, cubit sekali, balas sekali, bahkan berkali-kali, tidak laku itu bagi Yesus, ya, karena Dia mengutus kita untuk mengajarkan kasih yang paling lembut, yaitu yang dikatakan Yesus, maka kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Wah, tak hancur Romo, ya, ikut Yesus memang harus hancur, tetapi kemudian dipulihkan, kematian tubuh kita dibangkitkan. Nah, oleh karena itu kita bersyukur pada pertemuan yang kelima ini kita diutus oleh Yesus untuk tugas perutusan yang mulia. Adik-adik, diingat baik-baik ini ya, tugas kelima ini mewartakan perutusan Kristus dengan membawa kasih. Kita akan mudah sekali kan kalau kita dilukai, kita dipukul, kita juga emosi balas pukul. Yesus tidak mengajarkan demikian. Tidak ada kelayaan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, kakak-kakak pendamping, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan tugas perutusan Kristus, yaitu membawa kasih yang baru itu, supaya dunia semakin dipenuhi oleh kasih, dipenuhi damai, dan itulah caranya kita untuk kelak hidup bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Selamat mendalami pertemuan yang kelima ini, dan kasih Allah menyelimuti adik-adik, kakak pendamping, keluarga, dan Tuhan memberkati dengan kasih-Nya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai acara sekolah minggu hari ini, yuk kita menyanyikan satu pujian, Kasih Yesus Manis dan Indah. 1, 2, 3. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih dalam dari samudra, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena kami telah Kau kumpulkan lagi. Berkatilah kami semua agar dapat mendengar sabda-Mu dengan baik.
bersama Romo, diakon, dan kakak-kakak pendamping yang membimbing kami, agar kami semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman, supaya dapat mengambil peran dalam perutusan-Mu. Semuanya kami serahkan kepada tangan Putra-Mu, Yesus Kristus yang tunggal dan kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku yang telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Aan. Hari ini kita sudah memasuki APP yang kelima. Pada pertemuan hari ini, kita bersama-sama belajar untuk bersatu dengan Yesus dalam perutusannya. Dengan mengikuti perayaan Ekaristi, kita mengalami kasih Allah. Kita disatukan dengan Kristus yang memberikan dirinya bagi kita semua melalui tubuh dan darahnya sebagai santapan hidup kekal. Kasih Allah bukan untuk diri sendiri, tetapi dibagikan pada sesama melalui keluarga dan juga lingkungan. Adik-adik, setelah misa selesai, kita menerima berkat. Kita diutus untuk mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bersama di dalam Yesus kita siap menjadi utusan. Maka sepulangnya dari perayaan Ekaristi, kita siap menjadi roti yang diberkati, dipecah dan dibagi-bagi. Seperti ini ya adik-adik. Gambarnya seperti ini. Bagaimana untuk selalu setia dalam perutusan? Yesus mengatakan, "Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Seperti ini adik-adik, Yesus bersama kita semua. Ya. Segala kebaikan dan kasih sumbernya adalah Yesus. Apa yang kita berikan kepada sesama? Tuhan telah memberikan pada kita kasih setia yang diberikan untuk Bapaknya di surga. Adik-adik, sikap teladan kasih ini yang akan kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga
dunia akan mengenal kita adalah murid Tuhan Yesus. Tindakan kasih yang sederhana adalah berbagi kasih pada sesama dan selalu memberikan cinta. Dari perbuatan itulah Tuhan Yesus sungguh hadir di dalam kita dan sungguh bersatu dengan kita semua. Sehingga di sekitar kita pun merasakan kasih dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nomor 1, apa perintah baru yang diajarkan Yesus? Nomor 2, bagaimana cara saling mengasihi? Nomor 3, mengapa kita perlu untuk saling mengasihi? Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Love is Something If You Give It Away. Love is something if you give it away, give it away, give it away. Love is something if you give it away, it will come right back to you. It's just like a magic penny, hold it tight and you won't get any. Let it spend it and you will have so many. They roll all over the floor. For joy is something if you give it away, give it away, give it away. Joy is something if you give it away, it will come right back to you. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk beraktivitas. Aktivitas kita pada hari ini kita membuat hiasan. Langkah-langkahnya adalah kita mempersiapkan kertas tebal, lalu gambar yang sudah kakak sediakan untuk di print, cutter, gunting, lem, dan pensil warna. Langkah pertamanya adalah kita mau gunting gambar ini. Kalau sudah tergunting seperti ini, kita mau lem di kertas yang sudah disediakan tadi, kertas tebalnya. Nah, kalau sudah seperti ini tertempel, kita mau mewarnai sesuai dengan kreativitas kalian ya. Nah, kalau sudah diwarnai akan jadi seperti ini. Nah, untuk adik-adik yang kecil minta bantuan mama atau papa atau kakak ya untuk mengcutter bagian yang gambar ini. Nah, kalau sudah tercutter nanti kita akan membentuk seperti ini. Ini lalu dilipat ke atas, kita akan membentuk seperti ini. Jadi hiasan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas ya adik-adik. Bangga jadi anak Katolik.
Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Marilah teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kesempatan hari ini. Semoga melalui pertemuan hari ini kami mampu menjadi murid-murid-Mu yang mau melaksanakan perintah-Mu dengan penuh kasih dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Diakon Adit. Nah, hari ini tadi adik-adik sudah mendengarkan bagaimana kita diajak untuk bersatu dengan Yesus dalam perutusannya, ya, ketika mengikuti Ekaristi. Nah, kalau adik-adik mendengar ketika Ekaristi berakhir, pergilah kita diutus. No, ternyata Ekaristi membuat kita diutus. Nah, diutus untuk apa ya? Apa diutus untuk nangis-nangis? Diutus untuk main-main? Wah, enggak. Tuhan Yesus mengajak kita untuk berbuat kasih. Nah, karena inti dari Ekaristi adalah saling berbagi kasih. Nah, kita lihat ya, seperti tadi sudah adik-adik dengarkan, ini Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Wah, ini luar biasa sekali nih ya. Tuhan Yesus yang gurunya mereka malah membasuh kakinya mereka. Waduh, bagaimana ini? Tidak sopan sekali murid-muridnya. Tapi jangan salah. Tuhan Yesus ingin menunjukkan apa di sini? Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus sangat mengasihi muridnya dan Yesus mengutus muridnya untuk mewartakan kasih itu ke penjuru dunia. Oke, sekarang maka giliran kalian ya untuk melakukan itu, untuk melakukan perutusan itu, untuk melaksanakan tugas dari Tuhan Yesus, membagi kasih ke banyak orang, ke teman-teman, ke orang tua. Nah, misalnya ini ya, ini bagi-bagi kue ya sama temannya. Nah, makanya selalu berbagi kasih kepada siapa saja, berbuat baik kepada siapa saja yang kita temui. Ya adik-adik, siap? Siap? Oke, mantap. Oke. Mari sekarang kita memohon berkat Tuhan ya. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan dalam usahanya untuk mewartakan kasih, melaksanakan perutusan dari Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.